Adab biarawati membakar A. Salju pertama musim dingin menyelimuti Universitas Jefferson, membentuk lapisan putih di setiap sudut kampus megah itu. Anissa melangkah pelan menuju asrama barunya, berjaket tebal dan membawa koper hitam besar yang hampir menyentuh tanah. Dari kejauhan, mahasiswa lain tampak riang bermain salju, tetapi pandangan mereka segera tertuju pada satu sosok asing, seorang gadis muda berjilbab, berjalan sendirian dengan kitab suci di pelukannya. Bagi Anissa, hari itu bukan sekadar hari pertama kuliah, tapi juga permulaan dari hidup barunya di negeri yang jauh dari tanah kelahirannya di Yogyakarta. Ia datang bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi juga membawa sebuah misi dalam hatinya, menjaga kehormatan keyakinannya tanpa kehilangan sikap terbuka. Al-Quran berbalut kain batik dari ibunya selalu ia bawa kemanapun ia pergi, bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai pelindung batin. Namun, dunia di sekelilingnya segera terasa asing dan dingin, tak hanya karena suhu udara. Beberapa mahasiswa memandangi Anissa dengan tatapan penasaran, sebagian lain dengan lirikan sinis. Beberapa bisik-bisik terdengar samar saat ia lewat, seolah keberadaannya mengganggu narasi normal mereka tentang modernitas. Ia tak terkejut, tapi tetap merasakan sakit yang menusuk diam-diam. Di kelas filsafat kontemporer, hari pertama menjadi ujian mental yang tak terduga. Sang dosen, Profesor Ling, memperkenalkan debat sebagai metode utama belajar di kelas tersebut. Di antara mahasiswa yang memperkenalkan diri dengan percaya diri, suara Julian Franciscus paling mencolok, penuh retorika, diselingi ejekan terselubung tentang dogma kuno, yang menurutnya membatasi kebebasan berpikir. Anissa memperkenalkan dirinya dengan sederhana, "Saya Anissa Maulida, dari Indonesia. Saya percaya ilmu bisa hidup berdampingan dengan iman." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Julian menyipitkan mata, seolah sudah menemukan lawan debat yang akan memberinya hiburan intelektual. Hari-hari berikutnya diisi dengan diskusi dan perdebatan panas. Anissa tetap tenang, meskipun sering menjadi sasaran pertanyaan-pertanyaan tajam dari Julian. Ia tak pernah melawan dengan kemarahan, hanya menjawab dengan bukti dan sejarah. Tapi di luar kelas, atmosfer menjadi berbeda. Di kantin, ia duduk sendirian. Di perpustakaan, ia sering dipandang aneh karena membaca Al-Quran dengan suara pelan. Suatu malam, saat salju turun lebih deras dari biasanya, seseorang meninggalkan secari kertas di bawah pintu kamarnya bertuliskan, "Bawa saja kitabmu itu ke gurun, bukan ke sini." Ia menangis dalam diam malam itu, menahan rasa pedih tanpa tahu kepada siapa harus bercerita. Namun, ia tidak pernah berpikir untuk pulang. Ia tahu, tantangannya baru dimulai. Anissa bukan gadis rapuh. Pendidikan dari orang tuanya menempa hatinya sejak kecil. Ayahnya adalah seorang guru ngaji yang selalu berkata, "Jika kamu ingin menyampaikan kebenaran, jangan teriak lebih keras, jadilah cahaya yang tak padam walau ditiup angin." Petua itu terngiang kembali dalam benaknya saat ia duduk menatap jendela kamar, menyaksikan butiran salju jatuh satu persatu, membisikkan keheningan yang damai. Malam itu, ia membuka musyafnya perlahan dan membaca ayat favoritnya. "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Cahaya lampu kamar menyorot wajahnya yang mulai tenang. Ia tahu, jalan ini tidak mudah, tetapi bukan tanpa tujuan. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah. Ia akan bertahan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk setiap perempuan berjilbab yang sedang melawan ketidakadilan di dunia yang menertawakannya. Dan di tengah dinginnya musim salju, satu cahaya kecil mulai menyala, tak terlihat oleh banyak orang, tapi cukup terang untuk membimbing langkah. Seorang Anissa menuju takdir yang tak bisa ditebak oleh siapapun. Pagi itu kelas filsafat tampak lebih ramai dari biasanya. Isu yang dilemparkan Profesor Ling hari itu adalah peran agama dalam membentuk moralitas modern, topik yang segera menyulut ketegangan di antara para mahasiswa. Sebagian besar memilih pendekatan sekuler, menolak ide bahwa moralitas harus bersandar pada teks keagamaan. Julian, tentu saja, mengambil posisi paling ekstrim. Ia berdiri dan berkata dengan lantang, "Agama hanya memperlambat laju kemajuan."
Ia menciptakan batasan imajiner bagi kebebasan berpikir. Seisi ruangan tertawa kecil. Beberapa mengangguk setuju. Namun, di bangku tengah, Anissa menunduk sejenak. Ia tak tersinggung, tapi juga tak bisa diam. Ia angkat tangan dengan tenang, lalu berbicara dengan nada yang lembut tapi jelas. Kemajuan tanpa landasan nilai justru menciptakan kekacauan. Sejarah telah menunjukkan bahwa tanpa prinsip moral, sains bisa berubah menjadi senjata penghancur. Julian tersenyum sinis. Dan menurutmu, nilai itu harus datang dari Al-Quran, kitab yang bahkan tidak bisa diperbarui sesuai zaman. Ia sengaja menantang. Suaranya dipenuhi provokasi. Anissa menarik napas perlahan, menatap lurus ke mata Julian. Nilai tidak usang hanya karena ditulis ribuan tahun lalu. Sama seperti kebaikan tak pernah kadaluarsa. Al-Quran bukan buku sains, tapi pedoman hidup. Ia tidak menjelaskan cara membangun roket, tapi ia mengajarkan manusia untuk tidak menggunakannya membunuh sesama. Seisi kelas hening sejenak, bahkan Profesor Ling mengangguk kecil, mengakui bobot argumen itu. Julian masih berdiri, namun senyum angkuhnya mulai memudar. Ia membalas, "Jika kitabmu begitu agung, kenapa banyak negara Islam justru tertinggal?" Pertanyaan itu menusuk, namun Anissa tidak terpancing. Itu bukan salah kitabnya, tapi manusianya. Sama seperti seseorang yang memiliki kompas, tapi memilih berjalan ke arah sebaliknya. Suaranya jernih, nyaris tanpa getar. Ruangan kembali sunyi. Kali ini lebih lama. Selepas kelas, percakapan hari itu menjadi bahan bisik-bisik di koridor. Banyak mahasiswa yang sebelumnya apatis mulai penasaran dengan sosok Anissa. Sebagian mendekatinya secara diam-diam, menanyakan hal-hal dasar tentang Islam. Ada yang mengaku baru pertama kali mendengar Al-Quran dijelaskan tanpa fanatisme, tapi juga tanpa rasa takut. Namun, Julian tak tinggal diam. Harga dirinya terusik. Di media sosial universitas, ia mulai menulis sindiran bertajuk "Dogma dari Timur", sebuah esai penuh kritik terhadap agama yang tak disebut namanya, namun jelas mengarah pada Anissa. Esai itu viral dalam semalam, dan komentar-komentar pedas mulai mengarah pada Anissa secara pribadi. Alih-alih marah, Anissa membalas dengan tulisan berjudul, "Keyakinan bukan penghalang nalar", memuat argumentasi filosofis yang elegan tentang relasi antara iman dan akal. Tulisannya tak membalas hinaan, tapi membangun jembatan logika. Tulisan itu menjadi viral tandingan. Bahkan beberapa dosen membacanya di kelas sebagai contoh dialog sehat dalam perbedaan pandangan. Sementara itu, tekanan terhadap Anissa semakin meningkat. Beberapa teman sekamarnya mulai bersikap dingin. Di ruang makan, bangkunya sering dibiarkan kosong. Ia tahu, ini bukan hanya tentang debat intelektual, ini tentang identitas. Tapi semakin ia ditekan, semakin teguh tekadnya. Ia tidak datang sejauh ini hanya untuk menjadi korban. Ia datang untuk menjadi suara. Pada satu malam yang sunyi, ketika angin menderu di balik jendela asrama, Anissa menulis satu kalimat dalam buku hariannya. Kebenaran tak butuh teriakan, ia cukup berdiri dan terus berjalan. Di situ, ia merasa menemukan kekuatannya sendiri. Tak perlu berteriak paling keras, cukup bertahan paling lama. Dan dalam diam itu, ia mulai menyiapkan langkah besar berikutnya, bukan untuk membalas Julian, tapi untuk membuka pintu bagi diskusi yang lebih dalam. Sebab ia tahu, pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Malam itu kampus Harvard seperti biasa dipenuhi gemuruh langkah dan tawa mahasiswa. Tapi di kamar kecilnya, Anissa justru terpekur di hadapan laptop yang terbuka. Di layar, puluhan email dari mahasiswa asing memenuhi kotaknya, semua menanggapi esainya. Ada yang mengungkapkan rasa penasaran, ada yang berterima kasih karena merasa tercerahkan, dan tak sedikit yang menceritakan perjuangan mereka sebagai minoritas beragama di dunia barat. Satu pesan dari seorang mahasiswi asal Polandia menarik perhatiannya. Gadis itu menulis bahwa untuk pertama kalinya ia merasa bahwa agama bisa menjadi sesuatu yang rasional, bahkan membebaskan. "Aku kira selama ini keyakinan dan akal adalah musuh," tulisnya. "Tapi kau membuka pintu baru." Anissa tak menyangka tulisannya bisa menyentuh sejauh itu. Ia mulai menyadari bahwa debat yang ia hadapi bukan lagi semata-mata soal pembuktian, tapi tentang keberanian menyuarakan sesuatu yang selama ini tenggelam.
Ia memikirkan semua yang telah terjadi sejak pertemuan pertamanya dengan Julian, dari sindiran tajam hingga sorotan publik. Dan semakin ia mengingat, semakin besar tekadnya untuk melangkah lebih jauh. Di sisi lain, Julian meradang. Ia tak terbiasa dikalahkan secara intelektual, apalagi oleh seseorang yang menurutnya lemah. Ia mulai mencari cara baru untuk membungkam Anissa, bukan melalui argumen, melainkan melalui tekanan psikologis. Lewat jaringan media internal kampus, ia mulai menyebarkan potongan-potongan tulisan Anissa yang dipelintir, memberi kesan seolah ia tengah mendorong paham keagamaan yang berbahaya. Namun, serangan itu malah menjadi bumerang. Seorang dosen senior dari Departemen Etika menulis surat terbuka yang menyatakan bahwa kampus harus menjadi ruang aman untuk semua suara, termasuk mereka yang datang dari latar keyakinan. Nama Anissa pun semakin dikenal. Dari sekadar mahasiswa asing, ia kini menjelma menjadi simbol kebebasan berpikir dari perspektif yang tidak biasa. Pada suatu sore, Profesor Ling mendekatinya usai kelas. "Kau tahu, banyak profesor menantikan pemikiranmu. Sudah waktunya kau berbicara di forum resmi," ujarnya sambil menyerahkan sebuah undangan. Diskusi terbuka antar fakultas yang akan disiarkan kampus secara daring ke seluruh dunia. Malam menjelang hari diskusi, Anissa berdiri di depan cermin. Kerudungnya ia rapikan. Wajahnya ia pandangi tanpa ragu. Ia tidak akan menjadi seseorang yang lain. Ia tidak akan menyamarkan suaranya demi diterima. Justru dari keotentikan itulah ia akan bicara. Ia tahu, ruang yang akan ia masuki bukan hanya forum akademik, tapi juga medan ujian harga diri dan martabat. Saat ia melangkah ke podium, aula sudah penuh. Cahaya lampu menyorot lembut wajah-wajah penasaran yang menatapnya. Julian duduk di barisan depan, menunggu, seperti singa lapar mengintai celah. Tapi Anissa tidak gugup. Ia membuka pidatonya dengan sebuah kutipan. "Kebebasan berpikir bukan berarti kebebasan menghina. Ia berarti keberanian memahami." Ia berbicara tanpa naskah, tentang Islam dan rasionalitas, tentang pengalaman sebagai minoritas yang tidak ingin dikasihani, melainkan dimengerti, tentang bagaimana iman dan nalar bisa berdampingan, bukan dalam permusuhan, tapi dalam kerja sama membangun dunia yang lebih adil. Riuh tepuk tangan menutup pidatonya. Beberapa mahasiswa berdiri, bahkan yang awalnya mencibir kini terdiam. Wajah mereka berubah dari skeptis menjadi hormat. Julian, untuk pertama kalinya, tidak berkata apa-apa. Diamnya bukan tanda kekalahan, tapi keterkejutan bahwa yang ia anggap lemah justru menguasai ruang yang bahkan tak berani ia tantang. Malam itu, Anissa bukan hanya memenangkan debat, ia merebut kembali hak untuk didengar, dan suara yang ia keluarkan tak lagi hanya miliknya. Ia telah menjadi gema bagi banyak suara yang selama ini bungkam, tersingkir, atau dianggap terlalu berbeda untuk diperhitungkan. Dan gema itu baru saja dimulai. Hari-hari setelah pidato di forum terbuka menjadi masa paling sibuk sekaligus reflektif bagi Anissa. Ia mulai menerima undangan diskusi dari berbagai kelompok, dari mahasiswa filsafat hingga komunitas lintas iman. Banyak yang ingin tahu lebih jauh, bukan hanya tentang pemikirannya, tetapi tentang dirinya. Mengapa ia begitu yakin pada jalan yang tak lazim di negeri asing ini? Namun di balik sorotan yang kian terang, Anissa sadar betapa tajamnya pandangan sebagian orang. Beberapa profesor senior mulai mempertanyakan posisinya. Ada yang secara halus menyarankan agar ia lebih netral, dan tidak terlalu membawa warna pribadi dalam diskusi publik. Isu keberpihakan mencuat. Sebagian pihak menuduhnya memperjuangkan identitas, bukan intelektualitas. Alih-alih mundur, ia justru menyusun langkah baru. Ia menulis artikel ilmiah bertajuk Faith and Reason, Beyond the Binary, untuk diterbitkan di jurnal akademik. Di dalamnya, ia menguraikan bagaimana sejarah pemikiran Islam klasik justru menjadi fondasi bagi rasionalitas modern. Ia mengutip tokoh-tokoh seperti Ibn Sina, Al-Farabi, hingga Al-Ghazali. Pendekatannya ilmiah, data kuat, namun tetap menggugah. Julian membaca artikel itu dengan rahang mengeras. Bukan karena isinya lemah, tapi karena ia mulai merasa kehilangan kendali atas panggung. Nama Anissa kini sering disebut di ruang-ruang fakultas. Mahasiswa mulai menjadikannya rujukan. Julian yang selama ini menjadi
bintang intelektual. Harvard perlahan tersisih oleh seseorang yang datang dari belahan dunia yang tak pernah ia anggap penting. Di tengah badai sorotan, Anissa mendapat surat elektronik dari Profesor Grace Liu, pakar sejarah modern yang juga dikenal sebagai mentor para pemikir muda. Isi suratnya singkat, tapi menggetarkan. Saya ingin membimbing Anda dalam penelitian lanjutan. Dunia membutuhkan perspektif segar seperti Anda. Anissa termenung. Ini bukan sekadar tawaran. Ini adalah peluang mengubah wacana global dari dalam. Dalam bimbingan Profesor Grace, Anissa mulai mendalami perbandingan epistemologi Timur dan Barat. Ia mengkaji bagaimana Barat modern membentuk batas antara iman dan nalar. Sementara dalam tradisi Islam klasik, batas itu justru tidak pernah tajam. Setiap malam ia menulis, menyusun argumen, menelusuri naskah kuno, dan perlahan membangun landasan pemikiran yang kuat. Sementara itu, Julian memutuskan melakukan manuver. Ia mengatur debat terbuka baru dengan tema yang lebih tajam. Apakah agama relevan dalam dunia pasca kebenaran? Kali ini, ia ingin memancing Anissa ke ranah yang lebih emosional, berharap bisa menggiring opini bahwa agama hanyalah alat retoris, bukan sumber kebenaran. Undangan debat itu tersebar cepat, dan semua menanti apakah Anissa akan menjawab tantangan tersebut. Banyak yang menyarankannya untuk menolak, karena format debat itu jelas menjebak. Tapi Anissa justru menyambutnya dengan satu kalimat di akun media sosialnya, kebenaran tak perlu takut diuji. Hari debat pun tiba, aula utama universitas penuh sesak, kamera media kampus siap merekam. Julian membuka dengan gaya flamboyan, menyindir agama sebagai relik romantis dari era gelap, yang kini hanya dijadikan simbol politik. Ia melontarkan serangkaian argumen yang memukau, penuh kutipan dan analogi tajam. Anissa menanggapi dengan tenang. Ia tidak langsung membantah. Ia ajak hadirin membayangkan dunia tanpa keyakinan, bukan sekadar agama, tapi keyakinan pada keadilan, kasih, dan kebenaran itu sendiri. Jika kita mencabut akar nilai dari semua itu, katanya pelan, kita hanya akan punya nalar tanpa arah, dan akal tanpa jiwa. Suara ruang menjadi hening. Julian tampak terkejut oleh pendekatan yang jauh dari agresi. Bukan serangan balik yang ia dapat, melainkan refleksi. Dan itulah yang lebih mengguncang. Alih-alih debat sengit, diskusi itu berubah menjadi percakapan batin yang menohok. Malam itu, setelah semua selesai, seorang mahasiswa mendekati Anissa dan berkata lirih, "Kau bukan hanya menjawab. Kau membuat kami bertanya ulang." Anissa hanya tersenyum. Ia tahu, inilah jalan yang tidak biasa. Tapi di jalan inilah, suara yang lama dibungkam mulai menggema kembali. Sejak debat publik itu, nama Anissa mencuat lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Artikel, podcast, hingga dokumenter mini mulai mengulas dirinya sebagai fenomena intelektual dari dunia Islam yang mampu menggoyang wacana Barat. Namun semakin terang sorot lampu, semakin panjang bayang-bayang yang mengikutinya. Salah satu bayangan itu datang dalam bentuk pesan anonim yang dikirim ke surel pribadinya. Awalnya hanya komentar sarkastik, lalu berubah menjadi ancaman samar. "Cahaya bisa membutakan, jangan terlalu tinggi terbang," tulis seseorang yang menamakan dirinya Fox Ignota. Anissa tak gentar, tapi ia mulai berhati-hati. Ia tidak membicarakan hal ini kepada siapapun, termasuk Profesor Grace. Hanya Bapak, yang berada jauh di Surabaya, menjadi tempatnya mencurahkan rasa cemas. "Kamu bukan melawan orang, Miss. Kamu menggugat sistem berpikir yang sudah nyaman dengan keangkuhannya," kata Bapak lewat sambungan video. Sementara itu, Julian tampak menghilang dari kegiatan publik. Banyak yang menduga ia tengah menyusun strategi balasan. Beberapa rekan sejawatnya mulai menjauh dari Anissa secara halus, seakan takut jika terlalu dekat akan dianggap berpihak. Harvard, bagaimanapun, adalah tempat reputasi dibangun sekaligus diruntuhkan dengan cepat. Namun satu hari, Anissa mendapat undangan mengajar seminar singkat di Oxford. Tawaran itu datang dari Dr. Marcus Sterling, akademisi yang selama ini dikenal skeptis terhadap wacana Timur. Namun dalam suratnya menyebutkan, "Pendekatan Anda menantang kejumudan pemikiran kami. Kami ingin mendengar lebih jauh." Kabar itu menyebar cepat. Julian, yang diam selama berminggu-minggu,
akhirnya muncul dalam konferensi pers kecil, dan melempar komentar pedas. Ketika opini menggantikan metodologi, kita tidak sedang melahirkan pemikir, tapi penghibur. Meski tak menyebut nama, arah kritiknya jelas. Anissa tidak menjawab secara langsung. Ia lebih memilih fokus mempersiapkan materi untuk Oxford. Dalam diam, ia tahu, inilah momen penting yang bisa membentuk masa depannya. Ia memilih tema, kebenaran sebagai titik temu, narasi bersilang antara timur dan barat. Sebuah pendekatan lintas tradisi yang menggabungkan filsafat, teologi, dan sejarah. Setibanya di Oxford, sambutan yang ia terima jauh lebih hangat dari yang dibayangkan. Peserta seminar bukan hanya akademisi, tapi juga mahasiswa dari berbagai negara, dari Mesir hingga Brazil. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul tidak lagi mempertanyakan identitasnya, melainkan menantang argumen dengan serius, dan itulah yang Anissa harapkan. Namun, di antara peserta seminar, ada satu wajah asing yang terus memperhatikannya tanpa banyak bicara. Seorang pria dengan jas hitam sederhana dan tatapan tajam. Setiap gerakan Anissa tampaknya diperhatikan. Usai acara, pria itu mendekat dan menyerahkan kartu nama bertuliskan, Rahim Darwish, Middle East Research Division. Kami mengikuti karya Anda sejak pidato Anda yang pertama. Dunia sedang berubah. Dan Anda bagian dari perubahan itu, ucapnya sebelum pergi begitu saja. Tak ada yang menjelaskan maksudnya. Namun Anissa tahu, ini bukan sekadar pujian. Ini sinyal bahwa permainannya kini memasuki babak global. Malam itu di kamar penginapan kecilnya di Oxford, Anissa termenung. Ia menggenggam kartu nama Rahim Darwish. Dan di layar laptopnya, pesan dari Fox Ignota kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Panggung yang kamu injak bukan sekadar akademik. Ini dunia yang punya penjaga-penjaga tak terlihat. Ia menutup laptop perlahan. Hatinya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar, medan pikir sudah bergeser menjadi medan kuasa. Dan dalam medan itu, hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa terus melangkah tanpa kehilangan arah. Langit Oxford pagi itu diselimuti kabut tipis, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelembaban musim gugur. Anissa berjalan pelan menuju stasiun kereta, hendak menuju London untuk memenuhi undangan diskusi di lembaga pemikir internasional. Namun di benaknya, pesan dari Fox Ignota dan pertemuan singkat dengan Rahim Darwish terus berputar, seperti gema yang menolak menghilang. Di dalam gerbong, ia membuka catatan kecil berisi daftar tokoh-tokoh yang pernah ia pelajari. Semakin banyak ia